Tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintong, Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan pecah saat melihat sang ayah terbujur kaku di rumahnya. Kabar duka datang saat pengukuhan Paskibra. Isak tangis seorang komandan pasukan pengibar bendera di Kecamatan Lintang, Nihuta, Kevin Selaban, pecah saat melihat jenazah sang ayah yang sudah terbujur kaku. Sang ayah tutup usia pada umur 59 tahun akibat sakit yang dideritanya. Kevin datang ditemani oleh rekan-rekan paskibranya. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkannya. Karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Sebelumnya, kabar duka datang saat Kevin baru selesai pengukuhan Paskibra 2 hari sebelum upacara kemerdekaan. Di tengah duka yang ia alami, Kevin tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan Paskibra yang berjumlah 46 orang. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, Ainis melaporkan. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas di Istana Kepresidenan Jakarta hingga Papua. Pasukan upacara yang hampir pingsan harus ditopang oleh rekannya. Jalan yang harus kami tempuh masih besar. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih atau upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Seorang anggota upacara HUT RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta hampir pingsan. Anggota yang berdiri di barisan prajurit ini sempat oleng namun ditopang teman sebelahnya. Ia tetap berdiri tegap dengan topangan teman di sebelahnya yang tampak merangkul dengan tangan kirinya. Saat itu, Menteri Agama Nasaruddin tengah memimpin doa. Momen yang tersorot kamera ini tentunya menarik perhatian publik. Sebuah momen mengharukan juga datang dari peringatan HUT kemerdekaan di Papua Barat Daya. Seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menuai pujian warganet setelah tetap tegap menjalankan tugas meski kondisinya hampir jatuh pingsan. 2 orang rekan di sampingnya sigap menggandeng saat ia mulai berdiri sempoyongan di barisan depan. Meski langkahnya mulai goyah, pemuda Paskibraka itu tetap menjaga fokus ke depan, bahkan berhasil menyelesaikan tugas pengibaran bendera merah putih bersama rekannya hingga akhir prosesi. Pemirsa, pemerintah gelar karnaval budaya dari kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga Semanggi, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Berbagai momen menarik terjadi pada saat karnaval berlangsung. Di antaranya saat Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dari atas maung hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diteriaki warga soal kenaikan pajak. Iring-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di sepanjang jalan kawasan Monas hingga Semanggi. Iringan karnaval melewati podium Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakebuming Raka, serta masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang sejak sore hari antusias menunggu di sepanjang jalan protokol tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkeliling menggunakan mobil maung kebanggaannya menuju panggung utama karnaval di wilayah Monas. Di perjalanan, Presiden Prabowo dikerumuni warga yang hendak berjabat tangan di lokasi karnaval. Hal yang paling menarik adalah saat Presiden Prabowo Subianto menggendong dan mencium seorang balita.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir menemani Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran tiba lebih dahulu di panggung utama dari Presiden Prabowo. Marilah bersama-sama. Gibran duduk menikmati iringan mobil karnaval budaya yang melintas di depan panggung utama bersama Presiden Prabowo. Konser orkestra dan Sementara saat iringan mobil karnaval Sekretariat Republik Indonesia melintas melewati kerumunan masyarakat, beberapa masyarakat yang hadir sempat riuh memanggil nama Seskap Teddy yang melintas. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membagikan hadiah dari atas mobil karnaval budaya. Hadiah ini diberikan Teddy saat iring-iringan mobil karnaval Sekretaris Kabinet berada di Bundaran HI Jakarta. Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Republik Indonesia, Garuda mengelola keuangan negara. Namun nampaknya kemeriahan karnaval budaya kemerdekaan Indonesia bukan saja menjadi momen haru bagi masyarakat, namun juga menjadi momen bagi masyarakat untuk sekedar mengeluarkan curahan hati atas apa yang mereka rasakan saat ini. Bentuk celengan ayam. Turunin saja, Bu. Saat rombongan Kementerian Keuangan melintas, beberapa masyarakat kompak meneriakan soal kenaikan pajak di Indonesia. Meski demikian, seluruh rangkaian acara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar dan mendapat antusias masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di lapangan Merpati, Lampung Selatan. Seorang bocah nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang? Anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden bendera merah putih dibentangkan terbalik saat akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat viral di media sosial. Meski ada insiden, namun bendera merah putih tetap berhasil dikibarkan. Bendera merah putih terbalik mewarnai upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Insiden ini terjadi saat prosesi pengibaran bendera dimulai. Pasukan pengibar bendera pusaka telah selesai mengikat. Namun saat dikibarkan, bendera merah putih dalam posisi terbalik dengan warna putih berada di atas dan merah di bawah. Suasana yang awalnya hening dan penuh hikmat mendadak berubah riuh setelah hadirin termasuk jajaran Forkopimda menyadari posisi bendera tidak sesuai aturan.
Meski insiden hanya berlangsung beberapa detik, situasi ini membuat banyak peserta upacara tegang. Beruntungnya anggota Paskibraka gerak cepat memperbaiki posisi bendera sebelum dikibarkan penuh di tiang utama. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan benar disambut hormat seluruh peserta upacara. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi mengatakan insiden ini terjadi tidak disengaja. Menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Karena proses latihannya yang lambat Pak, seperti apa? Memang ada kesalahan teknis, tapi saya kira tidak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Kabupaten Mamasa ke depan. Welem meminta agar insiden ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Ia pun berpesan kepada semua Paskibraka agar tidak saling menyalahkan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendry Christian, iNews melaporkan.